Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervan Fadlan Nur Rahman. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Dan video ini saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Langsung saja, upaya pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Pendahuluan, korupsi sudah dianggap sebagai penyakit moral, bahkan ada kecenderungan semakin berkembang dengan penyebab multifaktor. Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis dengan menerapkan strategi yang komprehensif secara preventif, detektif, represif, simultan, dan berkelanjutan dengan melibatkan semua unsur terkait, baik unsur-unsur lembaga tinggi dan tinggi negara maupun masyarakat luas. Masalah korupsi memang merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis yang rumit penanggulangannya. Karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berbagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi karena dalam masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatan dengan rapi. Dampak korupsi pada sektor pelayanan publik. Bagi pelayanan publik, tindak pidana korupsi memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu pelayanan publik yang tidak membaik, pelayanan kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, kemiskinan meningkat hingga naiknya besaran pajak setiap tahunnya. Nah, di sini ada kategori 7 kategori korupsi. Yang pertama ada korupsi transaktif, yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama. Yang kedua, korupsi pemerasan, yaitu jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Yang ketiga, ada korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Yang keempat ada korupsi perkerabatan atau nepotisme yang menunjukkan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Yang kelima, ada korupsi defensif. Korupsi ini dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Yang keenam ada korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh seorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahuinya sendiri. Yang ketujuh, yang terakhir, korupsi dukungan, yaitu dukungan terhadap korupsi yang ada atau penciptaan suasana yang kondusif untuk dilakukannya korupsi. Nah, di sini ada strategi pencegahan korupsi. Strategi pertama, strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Di sini yang kedua ada strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada pergerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Yang terakhir ada strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat
tepat, dan biaya murah sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah yang pertama, penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera. Yang ketiga, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Yang keempat, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.